Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Yunus Kili-Kili. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang tidak panas lagi. Sudah mulai dingin, yaitu tentang ramalan dari Bayu yang sudah dingin, tapi kebetulan ini masih tanggal awal di bulan kedua. Saya percaya bahwa ini juga bisa memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita diberkati sama Tuhan lewat kita punya bapak-bapak yang luar biasa. Ada Pak Gilbert Lomandong, ada Pak Esra Soro. Mereka punya cinta akan gereja, akan umat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka menanggapi, khususnya Pak Gilbert, luar biasa sekali. Pertama mengenai Pak Gilbert Lomandong, saya melihat bahwa Pak Gilbert sedang peperangan rohani. Ketika beliau perkatakan dalam menentang ramalan daripada Bayu, saya lihat beliau sedang peperangan rohani. Beliau sedang menghardik setiap perkataan-perkataan yang melemahkan orang percaya. Itu luar biasa. Namun sudah pastinya bahwa ada tanggapan-tanggapan dari hamba-hamba Tuhan, khususnya Pak Esra Soro. Dan memang saya secara pribadi melihat bahwa ada titik lemah dalam konteks kebenaran. Yang pertama, saya mengatakan tentang Pak Gilbert juga bahwa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hambanya yang diurapi, saya nggak berani mengusik dalam bentuk apapun. Namun ini sesuatu yang penting. Dan Pak Gilbert mengatakan bahwa dia menghardik nubuatan ramalan daripada Bayu. Beliau katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Namun dari firman ini juga saya mau katakan bahwa kita tidak serta-merta mengambil firman ini dan kita pakai untuk menghantam setiap nubuatan atau setiap ramalan, karena segala sesuatu ada konteksnya. Karena apa? Karena sudah pasti bahwa firman tentang Yeremia 29 ayat 11 pun itu dilepaskan oleh hambanya itu ketika mereka sedang ada di pembuangan. Hari ini saya mau mengatakan bahwa rancangan Tuhan udah pasti bahwa rancangan yang penuh damai, masa hari depan yang penuh pengharapan. Namun ada waktu-waktu tertentu karena kelemahan manusia, keterbatasan manusia, terkadang ada peperangan untuk itu. Makanya nubuatan tidak selalu mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Namun ada juga mengenai peperangan, ada nubuatan mengenai peperangan, malapetaka, bahkan ada juga mengenai kematian. Dan mengenai peperangan, hari ini kita boleh buka bersama-sama firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 35. Di sini firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Artinya bahwa dampak kedatangan Tuhan itu terkadang ada peperangan. Ketika Tuhan muncul dan kekudusannya, terkadang ada peperangan. Saya berikan contoh sederhana bahwa jangankan agama yang berbeda. Terkadang dari keluarga Protestan dan karismatik saja, ketika seorang anak mulai beralih ke karismatik, biasanya ada peperangan di situ. Ada yang sampai orang tuanya menyangkal, dan peperangan luar biasa. Sampai pada waktu yang tepat, sampai orang tuanya disadarkan Tuhan bahwa oke lah, kita bisa berjalan dengan pemahaman yang berbeda, namun kita sama-sama nyembah Tuhan yang sama. Jadi bisa juga mempertahankan masing-masing Protestan atau karismatik
Namun ada waktunya kita didewasakan dan akhirnya orang mengerti bahwa kita salah kemarin. Artinya dalam akibat daripada kedatangan Tuhan untuk suatu tempat, suatu kota dan bangsa, terkadang lewat peperangan. Itu yang saya mau ingatin mengenai komentar daripada Pak Gilbert Raimondo. Yang kedua yang lumayan berat adalah ketika Pak Gilbert punya pernyataan bahwa Tuhanku lebih hebat atau ramalanmu lebih hebat. Nah, ini serta-merta ini seperti mengadu dua kekuatan antara pencipta dan yang diciptakan. Bayu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini jelas bahwa ini berat. Ini sesuatu yang lumayan berat. Kenapa? Seandainya ramalan itu terjadi, ramalan Bayu terjadi atas bangsa ini, berarti Tuhan kita kalah, berarti Tuhan kita kurang dahsyat gitu. Jadi ini udah pasti bahwa ini termasuk menyinggung kekuasaan Tuhan yang harusnya tidak terjadi. Kalau saya berpikir positif bahwa kebangkitan yang sedang terjadi, karya Roh Kudus yang luar biasa lewat Pak Gilbert ini, saya percaya bahwa harusnya ini ada di gereja. Pernyataan-pernyataan ini ada di gereja. Luar biasa, gereja perlu ini, saya perlu juga, kita semua perlu ini. Namun ketika sudah dibawa ke ranah nation, satu bangsa, maka sudah pasti bahwa ada peperangan di situ dengan pernyataan ini. Oke, yang kedua, mengenai Pak Ezra Soro. Pak Ezra Soro membahas begitu luar biasa. Saya salut, dahsyat banget. Pembahasan Pak Ezra nggak perlu diprotes, nggak perlu ditambah-tambahkan, karena bagi saya itu sudah sangat lengkap. Itu luar biasa. Beliau menegaskan bahwa nubuatan juga dia selalu berbicara, nggak selalu berbicara mengenai damai sejahtera aja, nggak ada peperangan. Bahkan ada nabi yang nubuatannya kepada raja kayaknya jelek semua, tapi itulah nubuatan gitu loh. Bahkan Yeremia juga dipenjara karena nubuatan-nubuatan yang benar, tapi itu mengenai malapetaka, itu sudah jelas. Namun kali ini saya mau ingatkan ada dua hal untuk Pak Ezra Soro. Yang pertama bahwa apa yang Bapak bahas itu rata-rata banyak orang mengetahui itu. Nah, kalau Bapak masuk ke Menara Doa, Bapak sering di Menara Doa atau rumah-rumah doa di Kupang sana, apalagi kegerakan Roh Kudus luar biasa. Itu sering terjadi, nubuatan mengenai malapetaka, nubuatan mengenai ada juga kematian. Jika orang itu tidak bertobat bisa terjadi. Nah, itu hal yang biasa. Bahkan anak saya sendiri, Yehuda Kili-Kili, anak saya usianya waktu itu baru 3 tahun lebih, ngomongnya aja belum begitu sempurna. Tapi satu ketika anak ini dipenuhi sama Roh Kudus, kurang lebih 3 jam dia bermanifestasi. Nah, dan salah satu pernyataan nubuatan yang disampaikan oleh anak kecil ini, dikatakan bahwa bilang sama Festi, angkat tongkat, doakan pesawat, karena pesawat jatuh patah-patah. Nah, kebetulan Festi itu adalah kita punya koordinator Menara Doa waktu itu di Jaringan Doa Nasional. Dan puji Tuhan kami pergi dan kami menyampaikan pesan itu. Dan waktu itu juga ada pendoa dari Sentul, ada pendoanya Pak Iko, namanya Kak Frisda. Kami sharing sama-sama. Cuma entah kami kurang percaya atau gimana, tidak kami mau uji. Akhirnya kami kurang berdoa untuk hal itu. Dan 1 minggu tepat terjadi yang kita tahu bersama tahun 2015. Airesia jatuh. Kami menyesal juga karena nggak ekstra berdoa untuk itu. Ini mengenai nubuatan yang kecelakaan. Dan media massa belum dapat sesuatu. Banyak orang kita nggak tahu pesawat ini jatuhnya di mana. Ada yang katakan bahwa dibajak sama teroris. Banyak informasi. Namun kemudian
setelah istri saya pulang ke rumah dari menara, dia tanya lagi sama Yehuda yang dapat nubuat nanti, Yuda, pesawat di mana sih? Oh, pesawat lagi minum air. Anak 3 tahun lebih berbicara mengenai pesawat lagi minum air. Ternyata apa? Ketahuan di beberapa hari kemudian pesawatnya jatuh di dalam air. Nah, artinya bahwa saya cuma menegaskan bahwa ya ini hal yang biasa di Menara Doa. Artinya saya mau katakan bahwa yang Bapak sampaikan, iya setuju. Itulah kehidupan kami di Menara Doa. Sering terjadi seperti begitu. Nah, namun saya mengatakan begini bahwa kami, saya percaya mungkin banyak orang juga sama, bahwa kami merindukan mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Esra. Ya, mungkin nggak nubuatan langsung, nggak apa-apa. Atau ada firman aja, gitu loh. Firman yang spesifik, tapi khususnya mengenai kondisi yang terjadi bangsa ini. Kalau di GBI, di Karismatik, biasanya ada hamba Tuhan itu setiap tahun ada pesan Tuhan. Ya, tahun ini tahun apa, seperti begitu. Dan itu dilakukan juga sama Bayu kan. Nah, itu pesan, itu seperti pesan Tuhan dia kan, nubuatan bahwa tahun ini akan terjadi begini. Saya nggak minta Pak Esra untuk mungkin setiap tahun dapat, nggak mungkin 5 tahun sekali, 10 tahun sekali juga nggak masalah gitu loh. Nah, yang pasti bahwa Bapak sendiri akui bahwa nubuatan itu ada gitu loh. Ya, sekali-sekali kami juga berharap, kami lagi tunggu juga sekali-sekali dari Bapak. Mungkin apa yang Bapak dapat supaya jadi pegangan bagi kita. Bukan cuma mengenai firman yang dia bahas mengenai pembahasan teologis. Akhirnya orang mengerti bahwa kalau tidak terjadi juga nggak ngaruh, betul, tidak ngaruh. Tuhan tetap dahsyat. Itu loh. Tapi ada waktunya mungkin ada firman mengenai, oh enggak, berseberangan dengan apa yang didapatkan oleh orang ini, saya dapatnya seperti begini, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita nggak bisa hanya cuma berteologi aja, karena orang nggak. Saya percaya bahwa kita membutuhkan teologi yang benar, sudah pasti supaya jangan ada penyesatan. Tapi kita juga perlu pernyataan-pernyataan gitu loh, walaupun nggak semua kita bisa dapat, mungkin Bapak juga enggak, tapi maksudnya ya mungkin 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali ada seperti begitu, ya kita tunggu, kita pingin itu gitu loh. Jadi saran saya kepada Pak Gilbert sama Pak Esra, pertama ke Pak Gilbert, saya percaya bahwa Pak Esra pun memahami maksudnya. Cuma begini loh, Pak Esra yang terpaksa harus menyoroti itu karena dampaknya kurang baik juga di kalangan umat Tuhan. Kenapa? Ketika ramalan itu terbukti, maka ya seperti tadi, seakan-akan kok Tuhanku nggak dahsyat lagi berarti gitu loh. Jadi saran saya untuk Pak Gilbert, boleh diuji, boleh lebih sabar sedikit untuk mempelajari segala sesuatu, khususnya firman, sehingga ketika apa yang Bapak lepaskan itu benar-benar menjadi berkat dan tidak ada celah untuk disanggah. Itu saran saya untuk Bapak, karena saya pun diberkati dengan apa yang Bapak nyatakan, itu luar biasa. Namun ada peperangan di situ juga. Yang kedua, untuk Pak Gilbert, bahwa kita perlu ketepatan dalam melakukan sesuatu. Karena saya percaya ini bukan mengenai karismatik atau Injil, tapi sudah pasti bahwa ini berhubungan dengan pribadi kita, dengan statement pribadi kita, nggak ada hubungan dengan kaum tertentu gitu loh. Ya, kita perlu ketepatan untuk diuji. Kami kalau di Menara Doa, biasa ketika kami dapat sesuatu, kami doakan lagi, kami uji lagi, baru menyampaikan sesuatu. Saya rasa ini baik sekali, supaya di media kita nggak terus dengar bahwa selalu ada perdebatan. Kalau kita lihat debat, pasti ada Pak Gilbert, pasti ada Pak Esra. Kami mau sekali-sekali ya, kami lihat itu, mereka bersama-sama, statement Pak Gilbert disetujui, disupport oleh Pak Esra gitu loh. Itu untuk Pak Gilbert. Untuk Pak Esra Soro, maaf, yang tadi saya sudah katakan bahwa ya sekali-sekali ya mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bapak,
Sehingga kita itu, selain kita memiliki pandangan teologi yang benar, kita juga bisa mendapat sesuatu di tahun-tahun, khususnya secara spesifik ketika ada peperangan-peperangan seperti sekarang mengenai ramalan dari padang bayu. Nah, karena kita butuh semua gitu loh. Kita butuh apa yang Bapak sampaikan, kita juga butuh mungkin Bapak dapat sesuatu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa nggak perlu setiap tahun atau 5 tahun sekali juga nggak apa-apa. Mungkin dapat sesuatu mengenai bangsa, bisa dibagikan ke kita supaya kita diberkati sama Tuhan. Ya, oke. Sebagai terakhir daripada ini, saya mau katakan bahwa untuk ramalan dari padang bayu, saya secara pribadi saya merasa diberkati. Kenapa saya diberkati? Saya punya cara pandang yang berbeda. Bagi saya ini suatu bocoran bahwa kegelapan merencanakan itu. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa kita akan doakan seperti begini. Saran saya bagi semua orang percaya, kita ngapain takut gitu loh. Tapi kita jangan sosokan dan kita nggak takut juga gitu loh, karena Tuhan lebih tahu. Nah, lebih bagus kita sempat takut, tapi kita mulai seperti Yosafat. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Yosafat takut karena musuh-musuh, dia mulai merendahkan diri, dia mulai mencari Tuhan. Nah, saya mengingatkan sama kita orang percaya bahwa dalam kondisi ini sebaiknya kita boleh cari Tuhan sungguh-sungguh, dan kita sudah mengerti ada bocoran bahwa rancangan kegelapan seperti begini. Oke, kita bisa perkatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di sini firman Tuhan berkata bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Contoh, iblis punya rancangan, mungkin Pak Presiden kita, Pak Jokowi, iblis punya rancangan seperti begitu. Ya, kita hadapkan kepada rancangan kegelapan, rancangan Tuhan ini. Kita bisa perkatakan terus, kita doakan terus bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan iblis. Dan kita lepaskan berkat untuk Presiden kita, untuk bangsa kita, bahwa yang terjadi adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan gitu. Nah, tapi seperti yang tadi saya sudah katakan tadi, bahwa kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan peperangan atau apapun, ya Tuhan punya maksud. Nah, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita dan bangsa kita. Yang kedua, kita percaya bahwa malapetaka tidak akan menimpa baik pemimpin-pemimpin kita di bangsa kita, dan juga semua kita di bangsa Indonesia. Kita percaya malapetaka tidak akan menimpa. Tapi sekalipun ada ramalan bahwa akan ada kecelakaan, ada begini-begini, masalah begini-begini, nggak apa-apa. Kita bisa kembali kepada peristiwa Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, firman Tuhan berkata dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh
tangan aku akan memegang engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Nah, jadi Hizkia ini dia mendapat nubuatan langsung dari Nabi Yesaya bahwa dia akan mati itu loh. Dan sampaikan pesan terakhir sama keluargamu. Tapi kemudian Hizkia menangis sama Tuhan dan dia menyatakan kebenarannya di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya apa? Tuhan tambahkan dia 15 tahun. Artinya apa? Pesan saya untuk kita orang percaya yang pertama, bahwa ketika kita dihadapkan dengan ramalan nubuatan seperti itu, yang pertama, ya kita terus berkatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan daripada kegelapan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera gitu loh. Dan sekalipun dalam rancangan Tuhan tadi bahwa Tuhan izinkan terjadi ada kecelakaan atau apapun, atau sudah dinubuatkan seperti Yesaya tadi menubuatkan mengenai Raja Hizkia, ya kita bisa berdoa lagi seperti yang tadi, menangis sama Tuhan. Kita berdoa menangis sama Tuhan tentang untuk presiden kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk bangsa kita. Dan kita percaya bahwa ketika belas kasihan Tuhan turun atas kota dan bangsa kita, maka setiap rancangan kegelapan dipatahkan. Dan pasti yang terjadi adalah Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.